Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oke, alhamdulillah bisa terdengar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka perkuliahan manajemen operasi ini dengan membaca doa. Doa saya persilahkan masing-masing. Amin, cukup. Teman-teman sekalian, selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan membahas tentang di modul 2 desain produk, ya. Di mana modul 2 ini juga ada sedikit yang menjadi tugas besok untuk dikumpulkan juga, ya. Minggu kemarin sebenarnya saya agendakan untuk ikut dibahas, cuman waktunya tidak cukup, udah terlalu malam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Semestinya saya memancing Anda dengan tugas yang meskipun belum kita bahas, tetapi ada item yang ada di modul 2 ini, semestinya bisa Anda pelajari terlebih dahulu, Anda kerjakan terlebih dahulu, ya. Sehingga tidak terlalu mepet waktu pengerjaan tugasnya, dan juga ketika perkuliahan pada malam hari ini Anda sudah mempunyai mempunyai bekal untuk masuk di kelas ini, ya. Ada 4 kegiatan belajar. Yang pertama komponen produk, kemudian yang kedua definisi produk, kemudian yang ketiga analisis kelayakan produk, dan yang keempat PLC MLC, ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang komponen produk. Ada apa aja di sana? Ya, ini sudah kelihatan gambarnya. Oke. Nah, di sana ada 3 komponen utama. 3 komponen utama. Yang pertama adalah merek atau brand, ya. Tak kenal maka tak sayang, pepatah kan mengatakan demikian. Maka kalau seandainya Anda punya produk, yang mana produk itu tentunya tidak akan sendirian dia di sana. Ada produk-produk dari pesaing Anda yang sama persis, sama produknya. Misalkan contoh sederhana handphone, banyak handphone, ya. Ada yang buatan Taiwan, buatan Taiwan juga sendiri juga ada beberapa. Asus, HTC, terus apa lagi, ya. Nah, diberi nama, dikasih merek HTC, Asus, kemudian ada iPhone, Samsung, dan seterusnya. Ya, salah satunya supaya mudah dikenali. Ketika mudah dikenal, dia itu tadi, kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Kenal mereknya itu, kemudian ya akan sayang terhadap itu. Kalau seandainya tidak ada semua mereknya, ya, seluruh handphone ini nggak ada mereknya, kemudian ketika Anda bilang, handphone yang saya pakai itu bagus loh, kamu katanya mau cari handphone kayak gini, nanti beli di counter juga susah. Saya mau beli handphone yang kayak teman saya, susah. Kemudian untuk mendukung pemasaran pun juga kan susah. Jadi ini gunanya, salah satu gunanya merek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kemasan. Kemasan ini hampir di semua produk itu ada, ya. Apalagi kalau itu produk yang nanti ada wujud barangnya, jadi produk dari manufaktur, ya. Jangankan dari produk manufaktur, produk dari jasa pun juga demikian, meskipun kemasannya akan beda, ya. Kalau kemudian dari produk manufaktur, seperti karakteristik
output dari produk manufaktur yang mana produknya itu terlihat jelas, maka kemasannya pun juga dapat terlihat dengan jelas, fisiknya itu dapat dilihat, diraba, di apalagi ya, di diketahui oleh alat indera kita, mudah dilihat. Handphone kemudian akan ada boxnya itu ya, untuk melindungi, salah satu fungsinya melindungi dari handphone tadi supaya tidak terkena getaran atau goncangan ketika waktu dikirim dari Taiwan ke Indonesia misalkan pakai kapal, karena bawanya sekalian banyak gitu. Nah, kalau hanya handphone saja tidak dikemas, maka ya cepat rusak, karena di sana ada suhu udara, cuaca yang mungkin tidak cocok untuk alat-alat elektronik ya. Untuk alat-alat elektronik misalkan ada angin laut dan seterusnya, itu sehingga akan cepat rusak ya. Kemudian itu suara kipas angin saya mau saya matikan sebenarnya, cuman panas sekali. Terdengar kencang kah? Suara saya masih mendominasi ya atau tidak? Kalau suara saya tidak terdengar sama sekali atau lirih kemudian terdengar jelas ya. Kalau jelas saya biarkan itu kipas anginnya supaya jadi back sound. Tapi kalau suaranya beradu dengan saya, ya saya matikan saja. Oke. Nah, kemudian untuk makanan, kemasan fungsinya apa? Ya, supaya bahan makanan itu atau produk makanan itu tidak cepat basi. Juga di sana ada keterangan-keterangan yang akan berguna bagi kita. Ya. Kapan kadaluarsanya, ini terbuat dari apa, biasanya kan ada di kemasan itu keterangannya, ingredientnya ada di kemasan itu, sehingga kita bisa mengetahui. Kayak tadi saya masuk ke lab saya, kemudian ada ada snack itu shred, terus ada snack, nggak ada orang di lab saya itu, kemudian tahu-tahu di atas lemari es freezer itu ada snack, terus ditulis silahkan ambil ya, gitu ya. Saya pegang, saya ambil, saya baca ingredientnya, apakah ini ada tulisan halalnya atau enggak. Oh, enggak ada, ya sudah. Terus saya lihat bahan bakunya, apakah ini vegetarian, atau tidak. Nah, jadi kita lihat, oh nggak ada tulisan vegetariannya, dicek lagi ke dalam di bahan bakunya, oh terbuat dari jagung, kemudian minyaknya minyak nabati. Wah, sudah senang nih, minyaknya nabati, tidak hewani. Kemudian kesana lagi, oh ada ekstrak daging dari ayam dan pork, babi. Oh ya sudah, titik. Misalkan ada ekstrak daging ayam saja, ya saya juga sudah tidak berani, karena kan belum tentu halal juga ya. Kan daging yang halal kalau menurut Islam kan yang disembelih dengan tata cara Islam, meskipun itu ayam, kambing, atau sapi, atau yang lain yang non babi, tetapi kalau disembelih tidak dengan cara yang islami atau syar'i, ya maka ya
halal juga, haram juga jatuhnya. Dia hukumnya seperti bangkai, ya. Jadi tidak berani makan kayak misalkan di fast food yang pakai fried chicken. Nah, kayak gitu saya sudah nggak berani itu, ya, karena chickennya disembelih bagaimana caranya. Nah, kalau memang itu chickennya disembelih dengan baik dan syar'i, ya kita berani makan. Nah, ini selingan saja. Mungkin kalau ada teman yang mempunyai keyakinan yang sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah idea, ya, idea. Nah, ini ada 4 subkomponen di sana. Yang pertama adalah fitur, kemudian yang kedua benefit, kemudian yang ketiga jaminan, kemudian yang keempat service. Pertanyaan 1 menit, ya, 1 menit tentang fitur. Fitur itu apa? 1 menit aja kayak kemarin, nggak usah kelamaan. Mbak Risa, tampilan, tipe Mbak Wiwi. Mbak Nurul, tipe, segala yang melekat pada barang. Keadaan barang, Mas Muhlisin. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup. Makasih jawabannya, partisipasinya. Nah, feature ini apa namanya, PowerPoint-nya jalan ya. Kalau kemarin kan katanya nggak jalan. PowerPoint-nya jalan nggak? Jalan nggak? Ya, sambil nunggu jawabannya, jalan atau enggak. Iya, enggak gitu. Lama. Apa namanya? Feature sebagaimana dituliskan barusan oleh Mbak Satini di situ adalah hal-hal yang melekat pada produk tersebut, suatu produk. Nah, hal yang melekat itu apa saja? Bisa berupa warna, bentuk, kemudian kenyamanan penggunaan, daya tahan umur, ya, kemudian fleksibilitas penggunaan, kecocokan produk pada konsumen. Nah, seperti itu. Jadi itu di dalam apa namanya, dalam misalkan handphone gitu ada nggak jalan ya, saya jalan di sini ya. Kalau nggak jalan ya sudah, daripada log lagi. Nah, kalau dalam handphone ya ada beberapa feature di sana, bentuknya, kemudian menu-menu yang ditampilkan, ya, kemudian apalagi keunggulan yang ada, fasilitas yang ada di handphone itu, ya, itu fiturnya. Kemudian benefit apa? Benefit apa?
Ya, kalau ngartiin dari bahasa Inggrisnya langsung ke Indonesia, benefit berarti keuntungan sebagaimana diteruskan oleh Mbak siapa tadi, Mbak Nurul ya. Ya, Mbak saat ini menjawab ini, Mbak saat ini textbook, ini sangat textbook. Apapun yang diperoleh dari produk tersebut, apapun yang ada di produk tersebut, apapun yang dapat diperoleh dari produk, ya, jadi kemanfaatannya apa, benefitnya apa, keuntungannya apa. Jadi beli suatu produk, misalkan iPhone, kemudian benefitnya apa, apa namanya, untuk akses internet cepat misalkan, layarnya tajam, retina, kemudian di samping yang lain, wah, image-nya tinggi, brand image-nya tinggi, jadi gengsinya tinggi, nah maksud saya tadi, dan seterusnya, punya benefit yang non teknis. Kemudian jaminan, ini warranty, garansi ya. Anda beli alat elektronik biasanya barang otomotif, elektronik otomotif, nah biasanya ada garansinya. Makanan sehari-hari, cemilan, nah biasanya nggak ada. Nah, jaminan yang lain kalau untuk makanan apa? Jaminannya apa? Yang lain. Jadi kalau makanan ada satu jaminan, mungkin tidak apa namanya, sebagaimana barang otomotif ataupun barang elektronik tadi, ya kehalalannya, jadi dijamin halal oleh CMA misalkan, jamin halal oleh MUI, ya itu salah satu jaminannya. Kemudian apa yang lain yang bisa dijamin dari makanan, ya, tidak berbahan-bahan baku yang membahayakan, yang mana bisa direpresentasikan dengan apa namanya, komponen-komponen ingredient yang ada di, yang tercantum di kemasan itu. Kemudian yang keempat adalah service, ini layanan, entah itu layanan apa namanya, selama di dalam penjualan, maupun layanan di dalam pasca penjualan. Nah, pelayanannya seperti apa, servisnya. Misalkan Anda beli motor, nah ada layanan di sana, servis gratis 1 kali, ganti oli. Nah, itu kan juga sebagai apa namanya, bentuk layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pembeli. Nanti kalau servis kedua gratis salah satu, biasanya kan gitu, servisnya yang gratis atau olinya yang gratis. Servis pertama dalam rentang berapa kilometer, servis itu gratis dua-duanya misalkan, baik itu olinya, baik itu ongkos servisnya, dua-duanya gratis. Nah, itu suatu bentuk layanan purna jualnya. Setelah dijual, kemudian dia
ada apa pelayanan. Nah, Anda ketika menjadi seorang pemilik usaha, berpikir apa saja layanan-layanan yang akan saya berikan, kan begitu. Kemudian apa namanya, kalau nggak ada ide, ya lihat produk-produk yang lain, entah itu produk sejenis maupun produk yang non sejenis juga nggak apa-apa. Misalkan produk yang lain sama sekali, tetapi kita bisa menimba ilmu dari sana. Menimba ilmu kan nggak harus dari apa namanya kuliah, dari textbook, buku-buku. Lihat pesaing kita, lihat orang yang mempunyai produk yang meskipun lain, kemudian bagaimana cara dia memberikan pelayanan. Nah, terkait dengan tugas, kemarin kan saya minta untuk memilih satu produk, dan kemudian kan ada analisis produknya. Ya. Kemarin sudah milih salah satu produk A misalkan. Sebutkan mereknya. Di sini. Ini jawab pertanyaan sini. Mereknya apa? Keunggulan dari merek itu apa? Anda analisis. Kemudian di sisi idea itu ada fitur, benefit, jaminan sama service. Apa saja yang ditawarkan oleh produk tersebut yang Anda pilih, ya. Kemudian kemasannya bagaimana? Kemasannya apakah ya menarik? Kemudian kalau kemasannya seperti ini, pangsa pasarnya siapa? Apakah semua golongan, kemudian market tertentu, laki-laki tok, cewek tok, golongan umur yang mana, misalkan. Ya, ada analisis dalam beberapa aspek. Oke. Jadi ketika mengerjakan tugas besok dilihat ini, ya, ada beberapa. Kalau yang sudah mengerjakan kemudian masih dirasa belum baik, kemudian mau diperbaiki, nggak apa-apa. Kemarin sudah ngirim, kemudian mau ngirim ulang juga nggak apa-apa, ya. Oke, itu tentang bagian komponen produk. Ini pentingnya merek. Pertama sebagai identitas, tak kenal maka tak sayang. Kemudian dia juga sebagai media komunikasi. Ada image-nya tadi, gengsinya. Maka itu, wah, berani dia pamer-pamer barangnya, meskipun ya nggak baik. Kemudian sebagai penentu barang, penentu harga atau pricing, ya. Dia sebagai penentu harga, pricing. Mereknya bagus, ya, bergengsi. Kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi dari spek yang sama pada merek yang lain, bisa. Tapi kalau brandnya atau mereknya itu lemah, ya susah. Dia sebagai penarik perhatian, karena di dalam merek itu biasanya ada logo-logo atau simbol-simbol merek yang khas, kayak apel. Kemudian di sana merek apel itu direpresentasikan dengan ya memang buah apel tapi keroak gitu ya. Maka banyak yang disebut apel keroak. Menarik perhatian. Logonya juga sudah menarik perhatian. Kemudian dia juga sebagai deskripsi kualitas. Packaging tadi sudah ya, sebagai salah satu nilai tambah dari produk. Kemudian media komunikasi juga. Mengapa di sana sebagai media komunikasi? Ya untuk memberitahukan di sana ada komponen-komponen bahan baku apa saja, komponen penyusun apa saja, ingredientnya kalau makanan. Kemudian ada manfaat produk, kemudian juga ada deskripsi tentang garansi, peringatan, jangan dibanting, ataupun kalau makan dikonsumsi tidak lebih dari tanggal sekian. Kemudian dengan adanya kemasan itu akan mudah dibawa,
Satu box handphone itu kan ada beberapa komponen saja di sana. Ada handphonenya sendiri, ada chargernya, ada headsetnya, ada apa lagi? Minimal ada 3 itu kan. Belum lagi misalkan di sana ada baterainya, tapi baterai udah masuk sana. Nah, minimal ada 3 itu. Charger, headset, kemudian handphonenya itu sendiri. Nah, coba kalau misalkan itu dijual sendiri-sendiri, kan susah, ribet. Belum lagi ada manual booknya, cara penggunaannya. Kalau sekarang ya bukan book tapi ya apa itu, brosur lah. Ya. Fungsi packaging juga sebagai pelindung maupun identitas dari produk itu. Jalan kan ya, PowerPoint-nya. Ide tadi sudah kita bahas. Feature adalah hal-hal yang melekat pada barang tersebut. Tadi sudah kita bahas. Nah, nanti sekali lagi dalam mengerjakan tugas, tolong dianalisis minimal berdasarkan poin-poin yang ada itu, ya. Benefit, jaminan, dan service tadi sudah kita bahas dalam perspektif yang sedikit berbeda, tapi isinya sama. Benefit terkait dengan kepuasan pelanggan juga. Nah, kemudian yang kedua tentang desain produk. Kalau tadi tentang komponen produknya, sekarang desain produk. Nah, ketika kita mendesain produk, ya, kita perlu membangkitkan ide, untuk mencari banyak ide supaya kita mempunyai wawasan ketika kita mendesain suatu produk. Kalau di dalam suatu perusahaan besar biasanya ada satu divisi khusus yang menangani tentang R&D, Research and Development, ya. Dia melakukan penelitian juga pengembangan tentang produk dan seterusnya, ya. Ini perlu kita melakukan penelitian, kemudian kita mengembangkan desain-desain itu karena apa? Persaingannya sangat ketat dan cepat. Beberapa produk itu mempunyai masa hidupnya atau siklus hidupnya, nanti kita bahas ya di PLC, Product Life Cycles, itu cepat. Nggak ada hitungan 1 tahun sudah ganti. Handphone gitu paling ya setahun sekali gitu. Ada iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, kemudian 6 dan seterusnya. Itu kan dalam rentang 1 tahunan, maju mundurnya sekitar itu sudah lumayan cepat untuk ukuran alat elektronik komunikasi seperti itu. Nanti ada yang lebih cepat lagi, produk yang lain. Kalau untuk handphone, iPhone dia tidak terlalu banyak seri, ya, kayak tadi iPhone 3, iPhone 4, 4S, 5 dan seterusnya. Di di 1 tahun itu ada keluar 1 seri, ya, untuk iPhone. Bagaimana dengan produk yang lain, merek yang lain maksud saya? Ada HTC, kemudian Samsung. Mungkin dalam 1 tahun itu bisa ada beberapa varian dengan beberapa spesifikasi, yang mana tentunya kalau 1 tahun dia mengeluarkan 2 varian, ya, 2 seri yang berbeda, kemudian tahun depannya juga iya. Nah, tentu ide-ide untuk mendesain dan seterusnya ini
sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, di dalam perusahaan yang besar biasanya ini ada di R&D, Research and Development. Nah, faktor utama produk, faktor-faktor produk ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi utama, kemudian yang kedua bentuk produknya, kemudian yang ketiga ukurannya, kemudian yang keempat warnanya, yang kelima kelengkapan produknya. Dalam membangkitkan ide kita bisa memikirkan dalam 5 aspek itu tadi, ya, dalam 5 aspek tadi itu, sehingga bisa mengubah-ubah yang mana nih. Yang pertama adalah tentang fungsi utama produknya, ya. Jadi dikembangkan fungsi utama produknya. Dulu handphone kalau kita ingat ya, mungkin Anda juga kalau nggak ingat ya mengetahui minimal, meskipun tidak mengalami dalam artian memiliki handphone itu tersendiri di masa yang lalu. Handphone yang masa lalu kan sangat besar sekali ya, tebel, besar gitu. Dan fungsinya pun juga minimal, hanya telepon saja, kemudian plus SMS gitu ya. Kemudian fungsi yang lain tidak ada, tidak menonjol. Internetan nggak bisa. Kemudian ada teknologi internet, Nah, fungsi utamanya yang dikembangkan. Sama-sama untuk telekomunikasi ya, untuk telepon, mengirim pesan atau SMS, prinsipnya adalah bertukar informasi, tapi kemudian dia berbasis internet, ya kan? Berbasis internet, ada 3G itu, mulai ada 3G itu. Kemudian ada bisa nangkap sinyal WiFi yang sekarang sudah ada di mana-mana. Oke. Nah, fungsi utamanya yang kemudian ditingkatkan, dikembangkan. Jadi idenya piye carane fungsi utama produkku si handphone ini bisa meningkat, tidak hanya telepon by pulsa yang reguler itu, tapi telepon berbasis internet, sehingga seolah-olah nggak bayar tiap kali call kan, karena bayarnya paket internet, paket data. Telepon via line, telepon via messenger, telepon via Skype, telepon via apalagi WA, telepon via wisokah banget line, BBM. Nah, jadi fungsi utamanya yang kemudian dikembangkan. Bentuknya mungkin masih jadul, tapi kalau kemudian fungsi utamanya tambah, sudah ada penambahan nilai tambah di sana. Tapi biasanya enggak, biasanya menyertai. Ya, ketika fungsi utama dikembangkan, bentuknya juga sekalian dikembangkan, ukurannya pun juga sekalian dikembangkan. Warna, kalau warna paling mudah ini saya pikir untuk modifikasi. Dan biasanya kalau misalnya contoh di elektronik, handphone itu tadi, warna tidak terlalu menjadi perhatian utama saya pikir, karena warna ya kalau nggak hitam, putih, kemudian silver atau apa, kemudian dia bermain di casingnya. Dan terkadang saya tidak tahu persis perusahaan produsen casingnya itu dengan perusahaan handphonenya itu sendiri itu sama atau berbeda. Kemungkinan besar berbeda ya, jadi misalkan iPhone mengeluarkan ya 1 atau 2 warna saja, putih sama, bahkan iPhone 5 baru ada putih, iPhone 4 baru ada putih, iPhone 3 enggak, hanya hitam saja. iPhone 5, iPhone 4 baru ada putih sama hitam saja, enggak ada yang lain. Nah, kemudian ada yang suka warna pink karena cewek, dia beli casing sendiri.
Jadi warna di sini tergantung produknya apa. Kalau produknya busana tekstil, nah warna tentu dia akan dominan ya. Tetapi kalau elektronik, handphone, kemudian laptop, itu tidak terlalu full color ya, tidak berwarna-warni produknya. Kemudian kelengkapan produk yang lain. Nah, kelengkapan produk yang lain meskipun ini bukan hal yang utama, tetapi Anda akan menjadikan itu sebagai kayak fungsi utama. Fungsi utama telepon adalah untuk komunikasi, bukan? Ya kan? Tetapi Anda mungkin tidak akan membeli handphone saat ini kalau nggak ada kameranya. Nah, fungsi utama handphone adalah untuk komunikasi, SMS, telepon, ya, chatting itu kan juga ya, ekstensi dari SMS itu ya. Nah, sekarang ini Anda ditawarkan, ada yang beli, ada yang jual ini handphone, tapi nggak ada kameranya. Nah, maka mungkin Anda nggak akan mau beli, nggak bisa selfie dan terusnya. Padahal fungsi utama dari produk handphone tadi ya alat komunikasi. Terkadang malah yang kelengkapan produk ini berapa megapiksel ini, mau beli handphone dan tanyanya segitu ya, pertanyaannya tentang kameranya berapa megapiksel ini, misalkan berapa satuannya, apa 32 megapiksel atau apa 8 megapiksel, nggak ngelihat yang ini bisa asal bisa internet kemudian bisa ada kameranya sudah, nggak ngelihat spesifikasi yang lain, RAM-nya, prosesornya, kalau di komputer RAM-nya, kemudian apalagi memorinya, nggak ngelihat di situ misalnya, ngelihatnya langsung ke kameranya, wah ada kameranya juga, wah kameranya cuma belakang aja nggak ada depannya, nanti nggak bisa selfiean, nggak jadi. Nah sekarang kamera ada kamera depan belakang, nah itu jadi semacam, malah bisa jadi itu fungsi utama sekarang di handphonenya, karena tuntutannya tadi ya. Oke, ya itu jadi kita berkreasi. Anda punya suatu produk, misalkan produk, Anda punya, misalkan pulang ke Indonesia besok, tidak balik lagi ke Taiwan, kemudian bikin usaha chow tofu. Wah, Anda berpikir bangkitin ide, piye caranya, fungsi utamanya ini chow tofu ini sebagai camilan, tetap ya sebagai camilan, mungkin bentuknya yang dibuat unik, ukurannya ada dibuat beda-beda, ada 3 ukuran misalkan, besar, kecil, jumbo misalkan. Chow tofu jumbo harga sekian, chow tofu medium harga sekian, chow tofu nano kecil banget harga sekian. Nah itu eh, sebagai panduan kita untuk membangkitkan ide-ide, ketika kita mau mendesain suatu produk ya. Kemudian warna, tofunya dibuat warna-warni, ada tofunya warna putih, kuning, coklat kan udah biasa, kemudian warna hijau misalkan, atau mungkin warna pelangi. Nah itu salah satu. Jadi ada 5 hal ini, faktor produk ini bisa kita jadikan sebagai guidance atau pedoman untuk kita membangkitkan ide ketika kita mendesain produk. Oke, sudah. Kemudian kita ke yang kegiatan belajar, analisis kelayakan produk. Ketika kita membuat analisis kelayakan produk ya, kita di sana disodorkan akan 3
ekonomisnya, kemudian yang ketiga dari sisi apa, pasarnya, komersialnya. Oke. Kalau dari sisi teknis, kita bisa nggak membuatnya? Kayak tadi contoh tadi barusan kita sampaikan, kalau handphone mungkin terlalu tinggi ya untuk analisis kelayakan ini. Anda pulang ke Indonesia kemudian mau bisnis sendiri, buka usaha sendiri, mengembangkan makanan-makanan khas Taiwan. Fokus di dua hal, chow tofu dan cencunaicha misalkan. Itu contoh ya. Nah, kemudian Anda mau menganalisis kelayakan produk ini. Produknya dua hal itu. Yang pertama dilihat dari si kelayakan teknis. Secara teknis Anda mampu nggak membuat chow tofunya tadi itu? Anda mampu nggak membuat cencunaicha-nya itu? Nah, maka kita bisa membreakdown itu dari beberapa komponen yang kemarin di bab 1 kita sudah membahasnya. Ada 5M-nya itu. Man, mesin, materialnya, kemudian money-nya ada enggak, medianya, dan seterusnya. Nah, dari sisi orangnya, misalkan nggak punya karyawan, Anda sendiri jadi dirjen ya, direktur ijen, karena jadi direktur dan sekaligus jadi karyawannya. Nah, untuk pemula nggak apa-apa, nggak ada masalah. Banyak yang memulai usaha ya, dia pemilik, dia direktur, dia karyawan ya. Karyawannya pun juga multi fungsi ya, karyawan produksi, karyawan pemasaran, accounting, jadi satu, nggak ada masalah. Nah, dari si orangnya Anda bisa nggak membuat itu? Kalau tidak bisa, nah ya kerjasama dengan orang yang bisa. Kalau tidak bisa, mengangkat orang yang lain yang bisa. Maka sebelum pulang belajar dulu di sini cara membuat berbagai macam produk-produk khas Taiwan tadi itu. Sehingga Anda paling enggak secara ke skill produksinya Anda ngerti. Tinggal mencari yang lain. Nanti di sana materialnya bisa enggak? Ada kedelai enggak? Wah, ada Indonesia. Raketan impor juga. Kemudian ada alat-alat yang bisa digunakan enggak? Ada, bisa. Gampang. Indonesia jagonya untuk membuat mengcopy paste alat-alat itu. Kalau enggak ada alat yang kita enggak bisa mendatangkan alat-alat yang standar yang di sini atau produk yang digunakan di sini, cari itu di Indonesia. Kalau di Jogja itu ada CV lupa saya. Dia bisa membuat alat, berbagai macam alat ya, yang digunakan untuk kegiatan produksi ya. Berbagai macam mesin. Jadi ditunjukkan ini fungsinya bagaimana dan seterusnya. Oh ya, nanti dia bisa meng-create itu. Barangkali harganya juga lebih murah. Kemudian tinggal memikirkan pembiayaannya, dananya, modal uangnya, secara teknis bisa nggak kita buatnya. Kalau kita bisa membuatnya, kemudian habis itu dilihat secara ekonomis kalau tadi 5M itu secara efektif adalah analisis kelayakan dilihat dari sisi teknis, maka ketika analisis secara ekonomis ya kita bisa nggak memproduksi tadi itu secara efisien. Efisien itu menggunakan sumber daya yang minimal. Membuat cencunaicha produksinya misalkan hitungannya apa ya, cencunya itu per hari 10 kilo misalkan, sehari 10 kilo. Apakah
membutuhkan karyawan sejumlah 10 orang, kan enggak. Itu nanti hasilnya tidak efisien. Dari sisi orangnya saja udah terlalu banyak. Mungkin Anda sendiri saja udah cukup. Nah, kalau kemudian Anda memikirkan, oh saya udah punya branch, cabang-cabang di mana-mana, atau nanti mau dimasukkan ke toko-toko mana yang mau bekerja sama dengan usaha Anda, butuh tenaga lagi, nah tambah lagi orangnya, karyawan. Kemudian untuk memproduksi tadi itu misalkan 10 kg per hari, apakah butuh mesin yang jumlahnya juga banyak? Nah, enggak. Jadi ini memikirkannya bagaimana memproduksi produk kita secara efisien. Jumlah orangnya yang pas, tidak kurang juga tidak lebih. Jumlah mesin yang digunakan pun juga demikian, pas. Modal yang dikeluarkan juga tidak banyak sisanya. Kemudian apalagi bahan baku juga tidak banyak sisanya, sehingga ketika mengadakan bahan baku, kulaan bahan bakunya pas dengan yang mau diproduksi hari itu ya. Kemudian yang ketiga, analisis kelayakan komersial. Kita bisa memproduksi, kemudian kita bisa juga memproduksi itu secara ekonomis. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita jual ini 10 kg Cencu-Naicanya itu habis nggak dalam satu hari? Malah nggak laku sama sekali, karena memang beda taste, beda selera, nggak doyan tahu busuk. Ini tahu opo busuknya nggak ada yang beli gitu. Ya wes, kita niatnya mau usaha, secara teknis kita bisa, secara ekonomis Anda bisa membuat itu secara murah, efisien. Tapi dari analisis kelayakan komersil tidak bisa terserap 100%, 50% juga enggak, sehingga dikalkulasi kalau 50% yang terjual maka pendapatan sehari sekian, yang dikeluarkan sehari berapa, oh ternyata masih kurang. Ya, Anda bisa menentukan, oh nggak jadi aja ya usaha ini, usaha lain aja yang memang sesuai dengan selera daerah Anda. Atau tadi pengembangan idenya, generate-nya, oh saya Cencu-Naica, kemudian Chotofu, tetapi sesuai dengan taste-nya orang di daerah Anda. Mungkin bau busuknya dikurangi, atau paling enggak dikurangi dikit, atau baunya dikit saja, tapi rasanya masih sama. Kemasannya mungkin Anda pikirkan. Nah, itu kan hal-hal yang perlu generate. Nah, step-step dalam membuat pengembangan suatu produk itu ada, pertama mengenerate ide. Jadi pembangkitan ide yang tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas. Kita bisa mengotak-atik dari 5 faktor produk tadi. Fungsi utama, kemudian bentuk, warna, ukuran, kemudian fungsi pendukungnya bisa kita generate itu. Ya. Kemudian produk konsep, kita memikirkan konsep dari produk itu. Kemudian visibility study, studi kelayakan. Nah, ini tadi yang di atas tadi itu, visibility study dilihat dari aspek teknis, ekonomi maupun komersil. Nah, kalau sudah, kemudian di desain awal, preliminary design. Preliminary design itu desain awal, didesain sampel dulu, kemudian dilihat, oh udah bagus. Itu kalau desain misalkan desain busana, oh udah bagus desainnya, dibuat satu. Anda juga bisa demikian, Anda mendesain produk Anda ya, Cencu-Naica tadi, gimana kemasan minumannya, nanti minumannya juga bagaimana, warnanya apakah tetap menjadi coklat, ataukah mungkin Anda kreasikan menjadi warnanya merah, ya, terserah Anda, kan Anda yang mendesain. Nah,
setelah didesain, di preliminary desain, Anda produksi itu sebagai sampel, dilihat, dirasakan. Mungkin bisa juga dimintakan pendapat ke pasar, ada jual sampelnya, atau kalau nggak dijual dimintakan pendapat ke orang. Bagus, kurang ini kurang itu, dikasih masukan, Anda perbaiki menjadi final design. Kemudian Anda lontarkan ke pasar. Karena ini tujuannya adalah usaha, ya pendapat dari pasar itu Anda serap benar. Kita harus belajar dari pelanggan. Jangankan kita memproduksi suatu barang, kita jualan barang saja kita juga belajar dari pelanggan. Banyak misalkan datang ke toko Anda punya toko kelontong gitu, semua produk tidak ada yang Anda produksi sendiri, tidak ada yang Anda buat sendiri, tapi Anda harus belajar dari si konsumen. Konsumen datang ke tempat Anda, nanyain, ada obat nyamuk enggak? Oh, enggak ada ya. Nah, Anda kan berpikir, oh ternyata ada yang butuh obat nyamuk juga, maka besok saya akan kulaan obat nyamuk. Nah, itu namanya juga proses belajar. Mungkin pada waktu itu Anda tidak terfikirkan untuk kulaan obat nyamuk. Besoknya lagi, jual es batu enggak? Ini panas banget nih. Oh iya ya, sekarang udah musim panas ya, maka saya besok tak kulaan lah es batu misalnya. Sebaiknya memang kita bisa mengantisipasi kebutuhan apa aja yang diperlukan, tetapi tentu akan banyak yang terlewat. Nah, disitulah proses belajar. Istirahat dulu 1 menit sembari saya mempresensi lagi. Ada yang masuk tadi 10 orang, sekarang sudah 11 orang, tambah satu lagi siapa? Irawati. Oke, Mbak Irawati pertama datang ya. Kemarin belum datang ya. Pembelajaran yang keempat, yaitu tentang produk life cycles dan mesin life cycles. Jadi di setiap produk itu mempunyai 4 siklus. Ada 4 siklus. Yang pertama adalah siklus pengenalan atau di sini intro, ya. Kemudian naik menjadi growth. Kemudian yang pada waktu sudah di puncak itu maturity. Kemudian namanya puncak, nah, dia akan mengalami ke penurunan, decline. Nah, 4 siklus ini. 4 siklus ini yang ada pada suatu produk. Yang tadi kita sempat sebutkan handphone yang besar sekali, ada yang nyebut merek tadi ya, saya lihat ditulis itu masih kelihatan juga di sana. Nah, itu kalau untuk ngelempar kucing aja bisa mantep itu. Nah, sekarang kan sudah nggak ada lagi itu yang jual, nggak ada lagi yang jual. Kenapa? Ya karena siklus hidupnya sudah mati. Product life cycle, siklus hidup produk. Ya kalau diterjemahkan secara bebas, ya, siklus hidup suatu produk. Nah, siklus hidup suatu produk itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah stage pertama introduction, kemudian yang kedua growth, kemudian ketiga maturity, kemudian decline. Ketika decline turun hingga suatu saat hilang. Di sini misalkan kurvanya terus melewatin sumbu X, nah, habis dia, berhenti dia, hilang. Nah, sekarang kan nggak ada yang jual lagi, itu udah hilang, produknya udah ya udah hilang, udah mati barangnya. Nah, masa atau panjangnya siklus suatu produk itu ya berbeda-beda. Ada yang
ada yang 1 tahun, 2 tahun, sama-sama satu produk, misalkan sama-sama handphonenya, bahkan sama-sama satu merek gitu, iPhone 3 dengan iPhone 4, barangkali siklus produknya juga bisa berbeda, apalagi dengan merek yang lain, ya. Nah, sekarang kita komparasikan, ya. Kita komparasikan di sini antara siklus ini siklus hidup produk dilihat dari kurva pendapatan. Kemudian di sini yang biru langit itu profitnya. Yang ungu adalah sales revenue-nya, pendapatan dari penjualan. Sumbu X ini waktunya, kemudian sumbu Y ini ada sales revenue dan profitnya. Oke, kita lihat dulu ketika di fase pertama. Ini fase pertama, ya, fase pertama. Masing-masing produk mempunyai fase yang berbeda-beda juga periode waktunya. Introduction untuk produk A dengan introduction produk B bisa saja berbeda. Nah, untuk pertama di sini, ini masa introduksi, pengenalan terhadap barang tersebut. Nah, ketika kita baru mengenalkan, ya, kita baru mengenalkan, maka belum ada yang mengenal, karena kita baru mengenalin, belum ada yang membeli. Jangan membeli, mungkin mengenal aja belum banyak, sehingga belum ada yang beli. Yang dikenalkan pertama kali, orang yang mengenal pertama kali belum tentu juga dia langsung membeli, karena mungkin masih ragu, barang apaan ini, gimana kualitasnya, nanti kalau saya beli gimana gimana perawatannya, kalau ada kerusakan saya servis di mana. Nah, dia akan mikir. Orang yang pertama kali Anda kenalkan mungkin belum tentu juga dia akan membeli, sehingga belum laku di sini. Kalau belum laku satu produk pun, maka keuntungannya berapa? Keuntungannya di bawah sumbu X positif alias negatif di sini. Mengapa negatif? Ya karena kan dia sudah memproduksi, tentunya sudah keluar modal uang, ya udah investasi macam-macam, alat, hire pegawai, kemudian memproduksi, masih juga memasarkan. Jadi sini sudah mengeluarkan uang, tetapi belum mendapatkan uang. Seiring sejalan dengan itu ada tambah produk yang terjual tambah banyak, maka profitnya lama-lama menjadi ada di suatu titik introduksi sini impas dia. Nah, impas. Karena yang dikeluarkan itu sama dengan yang didapatkan, sehingga impas 0 di sini. Kemudian growth, naik, pertumbuhan. Wah, mulai penjualannya meninggi, maka profitnya pun juga akan meninggi. Ini udah profit doang ya. Kemudian hingga sampai waktu puncaknya di sini, puncak kejayaan si produk tadi, sehingga ada handphone merek tertentu itu kemudian disebut handphone sejuta umat. Nah, karena saking puncaknya dia banyak yang membeli, ya kan? Dia pada masa maturity di sini, profitnya juga yang paling banyak di maturity sini. Tapi lama kelamaan dia akan menurun, apalagi produk elektronik cepat sekali menurun dia pendapatan dari penjualan, maka profitnya pun juga akan menurun hingga suatu saat nanti berhenti itu produknya. Kalau berhenti memproduksi, maka ya profitnya juga berhenti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada satu perusahaan yang mana produknya itu udah almarhum, tetapi perusahaan itu masih ada.
pabrik itu masih ada, contoh mesti Samsung misalkan, atau kalau otomotif ada Honda, Suzuki, Yamaha dan seterusnya. Waktu Anda kecil brojol lahir itu kan juga ada Honda atau motor. Misalkan saya sebut mereknya Honda. Dulu ada yang dinamakan Honda Cipitung gitu ya. Honda tahun 70-an. Ya, saya dulu juga sempat punya ya, bapak saya. Pakai sebentar juga. Nah, Cipitung itu tahun 70-an itu kemudian sekarang kan sudah nggak ada. Motornya udah nggak ada. Tapi si perusahaan itu, si Hondanya itu masih ada sampai sekarang. Mengapa? Ya karena dia mengganti produk Cipitung atau seri Cipitung itu dengan produk-produk yang baru, Honda lain. Habis Cipitung kemudian ada Astrea, ya kan? Habis ada Astrea kemudian ada apa lagi? Astrea 800, kemudian habis itu ada Prima, Grand. Habis ada Prima kemudian Grand, habis ada Grand kemudian apalagi yang itu sekarang ada Karisma, kemudian apalagi itu Honda yang Supra ya, Supra, makasih. Nah, Supra pun juga kemudian ada varian-variannya, Matic atau enggak Matic ya. Nah, dia mengikuti perkembangan teknologi. Yang sudah mati biarlah produk itu mati, Cipitung, tetapi kita ganti dengan produk yang lain, seri yang lain. Maka fungsi R&D tadi itu penting untuk mengembangkan terus produknya itu, sehingga pasarnya itu selalu terpenuhi kebutuhannya. Wah, Cipitung kalau dibandingkan dengan Supra sekarang, misalkan sama-sama masih barunya ya, sekarang ini Honda, misalkan saat ini Honda memproduksi Supra, dan saat ini juga Honda memproduksi motor Cipitung dengan spesifikasi di tahun 70 itu. Nah, dari sisi macam-macam kemudian dibandingin, wah di jak balapan dia kalah. Dari sisi mode mungkin anak-anak muda sekarang nggak banyak yang milih, kecuali kolektor barang antik yang akan milih. Kemudian dari sisi apa lagi, ketahanannya, motornya cepat panas dan seterusnya, karena teknologinya ada beda, dan kemauan orang juga beda. Oh, sana boros, ini lebih irit, seperti itu ya. Sehingga dengan memproduksi barang yang lain, satu perusahaan itu bisa sustain, bisa berkelanjutan, bertahan terus, meskipun produknya silih berganti, tapi produknya perusahaannya masih jalan terus. Maka kalau bisa sebelum maturity ini turun menjadi decline, maka produk yang lain itu sudah dikenalkan ya. Jadi kayaknya ada gambar saya yang satunya, coba saya tak maju lagi. Sepertinya ada, sebentar ya. Bukan ini. Nah, waktu maturity ini udah paling maksimal. Ini produk A, ya, misalkan Cipitung tadi ya, Cipitung udah sampai di taraf maturity, udah mau turun, decline, kita biarkan, nanti lama-lama dia akan hilang ya. Tapi sebelum itu kita sebagai produsen, sebagai pengusaha seri yang lain, adiknya Cipitung ini ya, keluarlah motor itu urutannya
Astrea 800 misalkan. Atau kalau handphone ini iPhone 3 udah mulai jenuh pasarnya, atau kita memang menemukan teknologi yang lain sehingga bisa menawarkan hal yang baru kepada pasar, nah dibikinlah iPhone. Nanti dia udah mulai turun lagi, siapkan sini iPhone 4S nya. Udah mau turun lagi dari maturity, kita siapkan iPhone 5. Jadi perusahaannya itu tidak kemudian kehilangan barang. Ada kan merek yang lain sekarang tidak terdengar lagi, padahal dulu waktu iPhone belum terdengar di Indonesia, merek-merek yang beken untuk handphone ada. Samsung sudah ada model itu, kemudian Sony, kemudian ada Ericsson, kemudian ada Siemens. Nah, Nokia sama Samsung masih ada, meskipun Nokia terengah-engah saya pikir ya untuk menghadapi persaingan. Motorola juga. Siemens sepertinya sudah tidak terdengar, paling tidak di pasaran di Taiwan ini yang ada ya tinggal Samsung saja. Nokia itu pun jarang. Kemudian Sony Ericsson gabung jadi satu, ya kan, yang itu. Kemudian yang leading di pasar-pasar utama handphone ya iPhone, Samsung. Kemudian saya pikir di kelas kedua, di klaster kedua ada HTC, Asus, kemudian apa lagi, Xiaomi. Nah, yang lain itu yang tadi zaman awal 2000-an atau akhir awal 2000-an saya pikir ya, itu sudah nyaris tidak terdengar. Nah, kalau bisa malah mungkin kembali ke sini ke layar, memperkenalkannya mungkin bisa saja tidak pada waktu fase maturity, fase growth pun sudah disiapkan. Dan kita tidak ada dari produk A, kita sudah punya produk B. Jangan sampai ketika kita sudah nggak ada produk A, produk A nya udah decline pada titik 0, baru kita memproduksi. Nah, kelamaan, jadi nanti kurvanya kan gini, shoot Z, baru kemudian ada buat gunung lagi, nut, susah. Ada jeda ada jeda di mana profitnya udah menurun, kemudian baru kita memproduksi. Profitnya sudah menurun, tingkat penjualannya udah habis, baru kita memproduksi hal yang baru lagi. Nah, beda nanti kalau di sini profit sudah mulai menurun, kita sudah punya produk lain yang sudah pada fasenya sini ini, ketika dia decline, karena kita sudah menyiapkan di maturity, dia sudah di fase growth atau malah fase maturity kayak gitu. Jadi profitnya masih ada terus. Balik ke MLC, mesin life cycle. Mesin life cycles. Oh ya, tentang tugas ya, saya ingat ini juga masuk di dalam tugasnya. Nah, produk yang Anda pilih itu kemudian Anda analisis saat ini produk yang Anda pilih itu pada fase mana. Ya, nanti dikasih justifikasi atau argumennya. Oh, pada fase introduction karena ini memang produknya baru. Bla 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 bla. Oh, ini pada fase maturity karena sedang sehingga saya menganggap ini dia pada fase maturity.
apakah kemudian nanti dalam waktu yang tidak lama akan decline atau ataukah terus. Nah, tergantung nanti bagaimana sih strategi manajemennya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya mesin life cycles. Ini hampir sama, ada 4 periode juga ya, tapi ini tentang siklus hidup si mesin. Siklus hidup si mesin. Ada 4. Yang pertama adalah percobaan, dicoba, mesin baru datang, Anda datangin mesin apa? Mesin jahit misalkan baru datang, kemudian Anda melakukan percobaan. Nah, jadi ada persiapan instalasi percobaan. Anda hidupin mesinnya itu terus, digunain terus, digenjot, diforsir di masa garansi, sehingga kalau ada yang mereteli spare partnya bisa langsung diganti tanpa sudah diketahui normal produksinya, maka grafiknya dia datar, horizontal jajar dengan sumbu X. Nah, pada siklus yang terakhir dia mengalami penurunan karena mesinnya udah lama, udah aus, mulai menurun. Anggap saja ada suatu alat yang namanya yang Anda gunakan sebagai modal kerja, misalkan komputer. Wah, ketika masih baru ya kenceng, wes, touchnya keyboard untuk ngetik enak. Nah, sudah selang berapa? Misal 5 tahun. Nah, 5 tahun aja untuk komputer mungkin udah terlalu lama ya. Nah, taruh 5 tahun. Nah, ini perusahaan Anda kemampuan komputernya udah mulai menurun. Untuk akses internet lambat, untuk jangankan buat akses internet, untuk kerja yang sehari-hari tidak pakai internet, Word, Excel, kemudian untuk hitung-hitung yang lain, itu udah mulai menurun kecepatannya. Touchnya udah hurufnya nggak ada lagi, hilang, ASDF udah nggak kelihatan, udah kena kecuci sama keringat-keringatnya. Nah, sudah waktunya untuk LC. Hubungannya apa? Sama-sama life cycles. Satunya adalah product life cycles, yang satunya mesin life cycles. Nah, kalau bisa ya, ini ya, yang atas ini yang garisnya lurus nih, tidak melengkung-melengkung, ini adalah kurva yang apa? PLC atau MLC? Jawab setengah detik, setengah menit. Yang lurus ini adalah kurva yang MLC atau PLC? Tolong dijawab setengah menit. Singkat aja, 3 huruf. Garis orange atau coklat tergantung di layar monitor Anda, yang yang putus-putus garisnya ini menaik tapi lurus, tidak melengkung, mendatar juga lurus, tidak melengkung, menurun lurus, tidak melengkung. Garis apa? Ya, garis MLC, mesin life cycles. Tadi ada yang salah jawab ya. Oke, tolong diperhatikan. Jelas itu adalah produk kurva yang MLC. Kemudian yang melengkung ini adalah yang PLC, product life cycles. Nah, hubungannya apa dua ini? Nah, hubungannya adalah ketika mesin lagi diinstal, persiapan, nah tentunya kan belum memproduksi. Ketika sudah diuji coba, ada produk-produknya mungkin juga belum layak untuk dijual ya. Kemudian, nah, mesin ketika sudah pada fase yang sudah menaik ini, tetapi belum pada produksi normal, nah, sudah mulai digunakan untuk membuat produk, yang mana produknya sudah mulai dijual, mulai dipromosikan di sini.
mulai dipromosikan. Tapi karena pertama kali dijual maka belum ada yang beli. Ketika belum ada yang beli, ini lihat, ini ada garis kurva profit. Nah, profitnya berapa? Ya masih negatif. Kenapa? Ya karena dia udah mengeluarkan biaya untuk memproduksi, ya, bahkan juga pemasaran, tetapi di sini belum ada yang beli, nol. Modalnya 100 juta misal, terlalu banyak. Untuk contoh ndak medeni rawani usaha ngodaan. Misalkan modalnya 10 juta. Nah, 10 juta beli mesin laptopnya second, kemudian apa-apa lah ya. Nah, kemudian ini 10 juta belum ada yang laku, ya berarti profitnya minus 10 juta. Anda promosi gencar, produksinya bagus dan seterusnya, mulai ada penjualan, salesnya mulai naik. Ketika salesnya naik, ada satu titik di fase introduction, dia impas. Growth semakin tinggi, profitnya. Nah, di growth ini juga produksi mesin sudah normal. Nah, kita perlu memperhatikan ini karena pengen mengetahui hubungan. Jangan sampai ketika kita ada pada posisi maturity di sini, ya, mesin kita udah penjualan lagi tinggi-tingginya. Kalau si anak ini lagi lucu-lucu nih, lagi tinggi-tingginya tingkat penjualan, profitnya lagi tinggi-tingginya, mesinnya udah haus, udah rusak, jret. Nah, ya sudah, nggak mendukung, nggak support. Produkmu lagi disenengin orang banyak, kemudian mesinnya udah nggak mendukung, banyak produk yang gagal, cacat, harus dipermak, rework dan seterusnya. Nah, kalau bisa ini ketika memang produksinya sudah mulai menurun, nah baru ini mesinnya juga kapasitasnya sudah mulai menurun juga. Maka kan ya memang ini umur ekonomisnya 5 tahun misal. Kemudian Anda juga memperkirakan produk saya nanti juga sekitaran itu. Atau kalau produknya lebih cepat, nanti paling tidak ada peremajaan mesinnya juga. Jadi mesinnya bisa diremajakan. Paling tidak ya sebelum decline ini, mesin yang mau decline sudah kita gantikan, sehingga tidak sedang tinggi-tingginya penjualan malah menurun, atau malah lagi melakukan percobaan install mesin. Kehilangan momen untuk memasarkan produk. Seterusnya, ini tadi sudah. Ya, jadi variabel yang mempengaruhi PLC, product life cycle, adalah intensitas persaingan. Persaingannya semakin ketat, semakin cepat, itu product life cycle-nya. Umur produknya semakin juga pendek. Tapi kalau persaingannya ketat, ya, mungkin produksinya juga nggak terlalu kenceng mikir produk selanjutnya. Konsumennya juga tidak punya kesempatan untuk memilih banyak produk, jadi banyak pesaing. Kemudian perkembangan teknologinya cepat, teknologi informasinya cepat berkembang, maka produksi handphone juga harus cepat. Ini teknologi informasinya sekarang udah teknologi internet sudah sangat maju. Nah, ada perusahaan handphone yang masih memproduksi handphonenya hanya bisa untuk telepon dan SMS, ya laku kayak gitu. Maka product life cycle ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
Saya pikir itu saja teman-teman sekalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada tugas ke satu, ada item yang ada di modul 2 ini, yaitu tentang analisis komponen, ya. Anda analisis, ada 3 tadi, ada 3 poin besar, merek, idea, dan kemasan. Anda analisis masing-masing. Bagaimana produk yang kemarin Anda pilih, idenya gimana, mereknya bagaimana, kemasannya bagaimana, kemudian juga PLC-nya, product life cycle-nya. Sekarang ini dia pada fase apa gitu. Oke ya. Saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan tentang tugas maupun ini dari materi, silahkan ditanyakan. Tugasnya tetap nanti dikumpulkan pada hari Sabtu ya. Jadi masih ada 2 hari lagi untuk melakukan pembenahan. Bagi yang sudah mengirim, boleh dikirim ulang lagi. Oh, kemarin saya salah atau kurang puas untuk membuat tugas satunya, ulangi kirim lagi, nggak apa-apa. Nanti pokoknya saya pakai yang kiriman terakhir. Kalau ada 2 kiriman, saya pakai kiriman yang terakhir, kecuali Anda memberitahukan yang mana yang Anda pilih. Iya, Anda analisis Anda sendiri. Barangnya barang orang lain. Misalnya Anda barangnya iPhone, Anda analisis sendiri, pakai pendapatmu sendiri berdasarkan item-item yang sudah kita pelajari. Tetapi jangan kemudian ngawur ya, basis data. Maka basis dikasih data, Anda cari data-data itu ya. Sekarang tingkat penjualannya sekian, bandingkan dengan penjualan merek yang lain, oh lebih tinggi ini, maka dia pada fase ini menurut saya. Nah, jadi ketika Anda berujar, Anda menyampaikan sesuatu, ada argumentasinya. Di situ letak tulisan yang akademis dan yang enggak akademis, tulisan yang intelek sama yang enggak intelek. Di situ ada ada argumentasi akademis yang mendukung gitu ya. Ya, baik kesimpulan maupun analisis Anda adalah ya milik Anda sendiri, pendapat Anda sendiri gitu loh ya. Perkara Anda membaca berbagai macam berita tentang produk itu, ya silahkan, itu sebagai masukan, tetapi nanti Anda harus menganalisis sendiri gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan di atas tadi, disertai kurvanya, silakan Anda buat sendiri gitu. Kemudian saat ini pada fase ini, apa alasannya misalkan dia fase decline, kenapa? Oh, sebelumnya terjual sekian, sekarang terjualnya menurun. Anda kasih datanya itu. Misal ini iPhone 5, tingkat penjualannya sekarang 1 bulan 100 buah misal. iPhone 6 tingkat penjualannya sebulan 1000 misal ini. Berarti dia udah decline, diganti dengan iPhone 6-nya. Itu contoh. Nah, yang susah adalah mencari datanya. Kalau Anda bisa mendapatkan datanya, nah Anda bisa menyampaikan itu dengan data yang bagus. Nah, kuat argumentasi Anda. Jadi jangan hanya menurut perasaanku ini sudah decline ini. Menurut perasaanku ini introduction ini, padahal sudah maturity. Lihat, Anda ngomong itu berdasarkan data, bukan gosip ya, Jadi perlu Anda kepo-kepo, itu perlu. Nah, kemudian habis itu hasil kepoanmu itu disampaikan berdasarkan data-data yang hasil kepoanmu itu ya. Kepoan dalam artian searching, googling, cari data-data ya, sehingga yang disampaikan tidak
gosip, nah, tidak isu tapi nyata, ya, berbasis pada fakta. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Insyaallah, alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah nanti kita akan ketemu hari Ahad tanggal 28. Kita masuk ke bab 3, modul 3. Ya, kalau dari sisi rencana saya nanti setengah jam hingga 45 menit nanti Anda presentasi, kemudian dilanjutkan dengan materi bab 3. Materi bab 3, modul 3 maksud saya. Jadi nanti saya akan mengambil salah satu, bukan salah satu, mungkin ada beberapa tugas ya, yang akan presentasi. Nanti saya tunjuk secara acak dan saya tunjuk berdasarkan kriteria-kriteria yang lain. Mungkin tidak bisa semuanya, ya, tidak bisa semuanya. Kalau semuanya ada berapa nih, 11 orang atau 12 orang, masing-masing 10 menit sudah 110 menit. Oke, jadi nanti perwakilan saja. Nanti tugas pertemuan kedua juga ada presentasi lagi, sehingga nanti bisa ada dua kali presentasi. Harapannya bisa semuanya presentasi, gitu. Presentasinya yang kedua nanti mungkin beda, mungkin mengerjakan tugas ke depan, oke, karena udah hitung-hitungan itu ya. Oke, kita akhiri. Tadi udah berdoa ya. Saya tutup dengan salam dan kemudian saya matikan Skype link ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.